Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah pewahyuan dalam kehancuran. Pewahyuan dalam kehancuran. 2 Tawarik pasal 3 ayat yang pertama dikatakan, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Saudara, kalau kita lihat kisah ini, kita akan teringat kepada satu kisah di mana satu hari karena kesalahan Daud, dia dengan sombongnya dia mengandalkan kekuatan pasukannya, dia suruh prajuritnya untuk menghitung kekuatan pasukannya, kekuatan tentaranya, dan membuat akhirnya Tuhan murka. Karena Tuhan melihat hati Daud mulai berubah setia. Hati Daud tidak lagi percaya kepada tangan Tuhan, tetapi dia mulai percaya kepada kekuatan manusia. Di mana kita tahu Tuhan paling benci dengan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan pada saat itu ternyata terjadilah satu tulah yang sangat besar buat bangsa Israel. Puluhan ribu orang meninggal. Dan pada satu kali di mana Daud melihat malaikat sedang menghunus pedangnya tepat di tempat tadi, di dekat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Nah, disitulah pedang malaikat itu terhunus. Malaikat itu saling bertatapan muka dengan Daud, dan Daud merendahkan diri dengan para tua-tua itu. Ingat ya kisahnya. Dan waktu Daud merendahkan diri, maka Tuhan menghentikan tulah itu. Dan tulah itu tidak masuk sampai ke Yerusalem. Tulah itu berhenti di mana? Di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Nah, menarik sekali kalau kita lihat Daud udah lama banget pengen bangun bait suci. Tetapi waktu dia mau bangun, Tuhan bilang sama Nabi Nathan untuk disampaikan kepada Daud, bukan Daud yang membangun, tetapi anaknya. Karena tangan Daud sudah terlalu banyak menumpahkan darah. Nah, tapi waktu Daud mendengar itu, Daud mempersiapkan sungguh-sungguh, saudara. Dia mempersiapkan bahan baku dalam segala masa yang mungkin adalah masa kesesakan, masa kekurangan. Berusahalah Daud sungguh-sungguh untuk tetap mempersiapkan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk visinya. Bahwa satu hari nanti anaknya akan menyelesaikan apa yang sudah jadi blueprint yang dibuat oleh Daud. Tetapi pada saat itu belum tahu di mana ya mau dibangunnya. Bahannya sudah dipersiapkan, di mana nih ngebangun bait suci itu, di mana tempat yang pantas. Dan Daud masih berpikir. Sampai akhirnya kan kita tahu ada kejadian di mana 3 hari penyakit sampar melanda Israel. Dan berhentilah penyakit itu di pengirikan Ornan orang Yebus. Tiba-tiba di situ Daud mendapat pewahyuan. Disinilah tempatnya. Bait suci itu harus dibangun. Saudara, jangan lupa juga, kalau di tempat Moria kita tahu ada satu kisah luar biasa di Alkitab, di kitab Kejadian, di mana Ishak mau dikorbankan oleh Abraham ayahnya. Nah, dan untuk Abraham pada saat itu menyerahkan Ishak sebagai korban buat Allah, itu sejujurnya gak masuk akal. Karena pada saat itu, orang yang mempersembahkan korban, yaitu manusia, untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa, itu dianggap kekejian. Ingat satu kisah di mana ada orang Israel lagi berperang dengan satu bangsa. Bangsa itu udah mau kalah, dia persembahkan anaknya, padahal udah gede anaknya, dipersembahkan dalam api kalau tidak salah untuk korban buat dewa. Dan sampai terjadi kericuhan besar karena itu disebut satu kekejian yang tidak bisa masuk akal, dan sampai akhirnya perang itu tertunda atau dihentikan. Jadi pada zaman Abraham itu sangat gak masuk akal, apalagi Tuhan yang benar tiba-tiba menyuruh, bahkan Tuhan yang memberikan anak itu, dan Tuhan yang sama menyuruh untuk anak itu dikorbankan. Tetapi kita lihat sikap hati Abraham pada saat itu. Dia dengan rela hati, dengan percaya, mempersembahkan Ishak untuk dikorbankan. Tetapi Tuhan bilang stop, dan tiba-tiba Abraham melihat ada anak domba yang tersangkut, dan itulah yang menjadi korban persembahan. Dan kita lihat di mana dalam kisah Alkitab yang kita pelajari, dalam kisah Alkitab hanya terjadi 2 kali persembahan manusia, saudara. 1, Ishak sebagai lambang dari Kristus, dan 2 adalah Kristus itu sendiri sebagai orang yang dikorbankan, anak dari Bapa di sorga yang dikorbankan untuk menebus dosa Anda dan saya.
Nah, disitulah justru tiba-tiba Daud mendapat pewahyuan, ini tempat yang tepat. Inilah tempat nanti orang-orang akan datang ke bait suci mempersembahkan korban, mereka ketemu Tuhan dan dosa mereka diampuni dan Tuhan disenangkan. Itu yang menjadi visinya. Itu yang menjadi pewahyuan. Pewahyuan itu terjadi pada saat masa kesesakan. Saudara, dalam kehidupan perjalanan kekristenan saya, seringkali pencerahan, jawaban, saya baru temukan di saat saya ada di titik terendah di dalam kehidupan saya. Dalam proses yang begitu berat, tiba-tiba fokus saya hanya tinggal kepada Tuhan, hanya kepada sorga. Dalam kepasrahan, dalam ketidakmampuan, dalam harapan yang sudah hancur berkeping-keping, disitulah saya mendapat pewahyuan tentang ketemu Tuhan lewat titik terendah dalam hidup saya. Seringkali, saudara, justru kita akan bisa menemukan pewahyuan dalam keadaan kita sudah hancur hati. Dan hari-hari ini kalau Tuhan sedang mengenolkan hati kita, Tuhan sedang menghancurkan, menggerus hati kita melalui proses, melalui keadaan apapun, yang membuat kita sampai sudah tidak bisa bicara apa-apa, sudah tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin ini adalah waktunya. Buka telingamu lebar-lebar, buka hatimu lebar-lebar, sebab Tuhan akan memberikan pewahyuannya kepada setiap kita, sekalipun dalam kehancuran hidup kita. Jangan justru putus asa, jangan justru akhirnya kecewa sama Tuhan. No, salah. Justru ini adalah waktu terbaik kita mendapatkan pewahyuan di mana Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan, untuk aku persembahkan buat Tuhan. Disitulah nanti tiba-tiba pewahyuan Tuhan turun. Ada satu kata mungkin yang tiba-tiba menjadi kata kunci. Dan kata itulah yang dapat membuka pintu mujizat dalam kehidupan kita. Saya rindu saudara semua alami mujizat. Dan dalam kehancuran sekalipun, saya rindu saudara alami pemulihan yang seutuhnya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami belajar banyak hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kedalaman belajar tentang Engkau, kedalaman firman-Mu, mewahyukan hal-hal baru bagi setiap kami. Dan khususnya pada hari ini Tuhan, kami belajar Engkau membuka mata kami untuk melihat Tuhan, dalam kehancuran itulah mata kami akan lebih terfokus kepada Tuhan. Dalam kepasrahan hidup kami memandang Tuhan dan kami boleh mendapat semua jawaban atas setiap pergumulan yang kami alami. Tuhan, Kau berikan kekuatan untuk setiap umat-Mu. Mereka yang sudah gentar putus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Mereka yang sudah mau lari dan kecewa, Tuhan tangkap mereka kembali, bawa mereka kembali kepadamu, dan bawa mereka kembali untuk dipulihkan dari keadaan mereka. Tuhan berkati umat-Mu apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan jadikan mereka berhasil. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan mengalir memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.